Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan bagian kedua dari presentasi metode dalam penggunaan ilmu. Pada video ini, kita akan membahas tentang pendekatan topikal dan pendekatan formal dalam geografi. Sebagai sebuah ilmu, geografi memiliki dua pendekatan, yaitu pendekatan topikal dan pendekatan formal. Tentu pendekatan ini berbeda dengan pendekatan geografi yang tiga aspek, yaitu keruangan, kelingkungan, dan kewilayahan. Adapun ketiga pendekatan tersebut akan kita bahas dalam video yang lain. Pendekatan yang akan kita bahas dalam video ini adalah pendekatan topikal dan pendekatan formal. Pendekatan topikal dan formal merupakan pendekatan yang digunakan oleh seorang geograf dalam memandang sebuah permasalahan yang terjadi dalam geosfer. Pendekatan topikal adalah pendekatan dengan memusatkan perhatian pada masalah yang terjadi, sedangkan pendekatan formal adalah pendekatan dengan memusatkan perhatian pada ilmu yang berkaitan dengan masalah yang terjadi. Artinya, dapat kita simpulkan bahwa pendekatan topikal dia akan berangkat dari permasalahan yang terjadi, kemudian dia membandingkan dengan ilmu yang dia miliki. Sedangkan pendekatan formal dia berangkat dari ilmu yang sudah dia kuasai, kemudian menyesuaikan dengan masalah yang sedang terjadi. Untuk lebih memahami dari penjelasan ini, perhatikan ilustrasi berikut. Pendekatan formal dalam geografi. Seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa pendekatan formal geografi itu adalah cara kita memandang sebuah masalah yang berangkat dari ilmu yang sudah kita pahami atau kuasai. Adapun pendekatan formal geografi itu didasarkan pada susunan ilmu yang ada dalam geografi. Ilmu geografi didasari oleh hakikat geografi. Kemudian lanjut ke pembentukan tata surya di mana planet bumi ada di dalamnya. Dari situ kita langsung mengerucut kembali ke planet bumi yang terdiri dari 5 lapisan bumi atau geosfer, yaitu atmosfer, hidrosfer, litosfer, biosfer, dan antroposfer, dan seterusnya seperti penginderaan jauh, SIG, ilmu pengembangan wilayah, dan lain-lain. Seperti ilustrasi ini, bahwa untuk memecahkan sebuah masalah menggunakan pendekatan formal, kita harus menguasai dulu ilmu yang akan kita gunakan, yaitu geografi. Jadi kita akan membaca masalah, kita akan membaca buku, lalu kita memikirkan tentang masalah tersebut. Hal ini akan sangat berguna bagi kalian yang akan menyusun skripsi nanti. Bila ditanya oleh dosen, masalah apa yang akan kamu angkat, maka kalian jika menggunakan pendekatan formal, kalian akan membaca buku terlebih dahulu, lalu menemukan masalah yang bisa dipecahkan oleh ilmu tersebut. Berbeda halnya dengan pendekatan topikal. Pendekatan topikal adalah pendekatan untuk memecahkan masalah yang berangkat dari dunia nyata atau kondisi sebenarnya. Kita harus melihat masalah apa yang benar-benar terjadi di masyarakat, lalu mengklasifikasikan masalah tersebut sesuai dengan ilmu yang kita pelajari. Adapun pendekatan topikal ini dapat kita ambil contoh dari 12 topik dalam International Geography Olympiad. Jika dalam pembelajaran di sekolah kalian tahu bahwa bab-bab geografi itu disusun per bab, mulai dari hakikat, lalu tata surya, lalu geosfer, SIG, PJ, dan lain-lain, maka materi dalam International Geography Olympiad atau Olimpiade Geografi Internasional ini disusun berdasarkan pendekatan topikal, yaitu pendekatan yang memang benar-benar berangkat dari masalah yang terjadi di permukaan bumi. Seperti yang kita lihat bahwa materi tersebut adalah nomor 1, iklim dan perubahan iklim, kebencanaan dan manajemen bencana, sumber daya dan manajemen sumber daya, hingga poin ke-12, geografi budaya dan identitas regional. Ke-12 materi ini adalah materi yang disampaikan yang diuji dalam International Geography Olympiad dan bersifat topikal.
Berdasarkan ilustrasi ini, bisa kita lihat ada proses yang terbalik dibanding pendekatan formal. Ketika kita mencari masalah menggunakan pendekatan topikal, maka kita akan mengamati kondisi lingkungan sekitar kita untuk menemukan masalahnya. Setelah kita menemukan masalahnya, maka kita baru membaca buku, membaca teori-teori, dan menentukan teori mana yang bisa digunakan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana kita menggunakan berbagai macam ilmu untuk memecahkan suatu permasalahan. Dapat kita lihat di sini bahwa ada sebuah bagan yang berawal dari pendekatan. Pendekatan dalam penggunaan ilmu itu dibagi dua, yaitu monodisipliner dan interdisipliner. Interdisipliner dibagi tiga, yaitu transdisipliner, multidisipliner, dan crossdisipliner. Monodisipliner adalah penggunaan satu ilmu untuk memecahkan satu permasalahan. Hal ini pendekatan ini merupakan pendekatan paling sederhana dalam memecahkan suatu permasalahan. Artinya, kita hanya cukup menguasai satu ilmu saja untuk memecahkan satu permasalahan. Namun, pada prakteknya, tidak ada satupun masalah yang dapat dipecahkan oleh satu rumpun ilmu. Sehingga muncullah interdisipliner, yaitu pendekatan beberapa jenis ilmu untuk memecahkan suatu permasalahan. Bisa menggunakan 2 ilmu, 3 ilmu, dan seterusnya. Interdisipliner dibagi 3, yaitu transdisipliner, multidisipliner, dan crossdisipliner. Ada perbedaan di antara ketiga pendekatan ini. Transdisipliner merupakan penggunaan dua ilmu dalam rumpun yang sama, sehingga kita bisa lihat bahwa ada 2 ilmu yang berada dalam baik itu ilmu alam atau ilmu sosial. Jika multidisipliner, itu adalah pendekatan dalam penggunaan ilmu yang berada dalam rumpun ilmu yang berbeda. Di sini kita akan melihat ada 2 ilmu yang berada dalam ilmu sosial maupun ilmu alam. Lalu ada pendekatan cross-disipliner, yaitu penggunaan satu ilmu dengan meminjam teori dari ilmu yang lain, baik dalam satu rumpun maupun rumpun yang berbeda. Untuk memahami penjelasan dari pendekatan ini, perhatikan ilustrasi berikut. Pendekatan monodisipliner, kajian masalah dengan menggunakan satu disiplin ilmu. Tentunya kalian akan mudah untuk memahami pendekatan monodisipliner ini. Kita bisa ibaratkan ada sebuah batu ini kita tuliskan problem yang artinya adalah masalah. Mengapa batu? Karena batu itu dapat dipecahkan. Begitu juga dengan problem. Problem atau masalah adalah sesuatu yang harus dipecahkan. Lalu, menggunakan satu buah ilmu, satu buah tentara yang memang dengan tipenya seperti ini. Artinya, kita menggunakan satu orang prajurit untuk memecahkan sebuah masalah. Lalu kajian transdisipliner. Kajian transdisipliner ini adalah kajian masalah dengan menggunakan 2 atau lebih disiplin ilmu dalam satu rumpun. Di mana di sini ada masalah, ada problem. Nah, di sini kita menggunakan 2 prajurit. 2 prajurit yang sama ini maksudnya adalah 2 ilmu dalam satu rumpun, misalkan ilmu sosial. Kita contohkan problem ini adalah sebagai masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan bisa kita pecahkan dengan menggunakan 2 ilmu sosial, yaitu geografi dan juga ekonomi. Ilmu geografi dan ekonomi merupakan ilmu yang berada dalam satu rumpun, yaitu ilmu sosial. Kedua ilmu ini berbeda, namun berada dalam satu rumpun, sehingga bisa digunakan dalam kajian transdisipliner untuk memecahkan masalah kemiskinan. Lalu pendekatan multidisipliner, kajian masalah yang menggunakan 2 atau lebih disiplin ilmu yang relevan, baik satu rumpun atau lintas rumpun. Kita ilustrasikan lagi seperti yang tadi, ada sebuah problem, masalah, lalu ilmu yang satu dan ilmu yang kedua.
Ilmu yang pertama dengan ilmu yang kedua memiliki bentuk yang berbeda, menunjukkan, menganalogikan bahwa ilmu tersebut berasal dari rumpun yang berbeda. Bisa kita katakan seperti kita ingin memecahkan masalah ledakan penduduk. Ledakan penduduk atau pertumbuhan penduduk yang tinggi itu dapat dipecahkan oleh geografi dan juga biologi. Geografi akan melihat persebaran penduduknya, lalu bagaimana caranya agar persebaran penduduk itu merata dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa hingga ke Papua. Lalu biologi, dari ilmu biologi ini, ilmu yang berkaitan dengan makhluk hidup, kita bisa mengatasi masalah ledakan penduduk ini dari aspek reproduksinya, yang menghasilkan sebuah alat yang kita kenal dengan alat kontrasepsi dalam program keluarga berencana. Alat kontrasepsi dalam program keluarga berencana itu bertujuan untuk menekan angka kelahiran sehingga satu keluarga tidak memiliki anak lebih dari 2, dan hal itu akan menahan laju pertumbuhan penduduk. Sekali lagi saya sebutkan bahwa multidisipliner ini adalah penggunaan ilmu yang berbeda dalam dua rumpun yang berbeda untuk memecahkan satu masalah. Dalam contoh ini adalah ilmu geografi dan biologi yang digunakan untuk mengatasi permasalahan ledakan penduduk yang tinggi. Dan yang terakhir adalah kajian cross-disipliner. Kajian masalah dengan menggunakan satu disiplin ilmu, tapi meminjam berbagai teori dari ilmu lain, baik yang satu rumpun atau lintas rumpun. Di sini ada problem, ada permasalahan, kemudian ada satu ilmu, dan dibantu oleh teori dari ilmu yang lain. Nah, di sini dianalogikan bahwa kendaraan ini merupakan barang pinjaman dari orang lain yang digunakan oleh si tentara untuk memecahkan masalah. Sebagai contohnya adalah kita ambil permasalahan urbanisasi. Urbanisasi adalah peristiwa atau fenomena perpindahan penduduk desa ke perkotaan. Nah, urbanisasi ini mendatangkan masalah karena meningkatkan kepadatan penduduk di kota sekaligus menimbulkan munculnya slum area atau permukiman kumuh di perkotaan. Bisa kita pecahkan menggunakan ilmu geografi yang meminjam ilmu fisika, meminjam teori dari ilmu fisika, yaitu contohnya seperti teori interaksi antar kota. Bagi kalian yang sudah mempelajari tentang interaksi desa kota, tentu tidak asing lagi dengan teori interaksi desa dan kota, di mana penduduk interaksi suatu kota dipengaruhi oleh jumlah penduduk dibagi dengan jarak dari kota dikuadratkan. Teori ini meminjam dari teori gravitasi Newton yang ada pada ilmu fisika. Silahkan kalian buka lagi di internet tentang teori interaksi desa dan kota. Di situ kalian akan menemukan bahwa rumus yang digunakan untuk mengukur interaksi desa kota itu didasarkan dari teori gravitasi Newton dalam ilmu fisika. Dengan demikian bisa kita simpulkan lagi bahwa pendekatan monodisipliner adalah pendekatan dengan menggunakan satu disiplin ilmu. Lalu interdisipliner adalah 2 atau lebih disiplin ilmu, di mana interdisipliner ini dibagi menjadi 3 pendekatan. Transdisipliner yaitu 2 atau lebih disiplin ilmu dalam satu rumpun. Lalu multidisipliner, 2 atau lebih disiplin ilmu yang relevan. Dan yang ketiga cross-disipliner, satu ilmu namun meminjam teori dari ilmu lain. Demikian penjelasan untuk pendekatan penggunaan ilmu menurut rumpun ilmu ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.